Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial penggunaan aplikasi CBB Kita pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan. Pada aplikasi CBB Kita terdapat dua halaman akses, yaitu pertama halaman front end atau halaman publik. Pada halaman ini dapat diakses secara publik oleh siapapun dan dimanapun untuk mendapatkan informasi CBB Kita tanpa harus memiliki akun atau user untuk mengaksesnya. Sedangkan pada halaman kedua, yaitu halaman backend atau halaman administrator, sebaliknya pada halaman ini tidak terbuka secara umum. Artinya publik tidak dapat mengakses halaman ini tanpa melakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan username dan password. Pada halaman ini, admin mengelola segala data dan informasi yang akan ditampilkan pada dashboard administrator maupun pada halaman publik. Baik, hal pertama yang harus dipastikan untuk mengakses halaman aplikasi CBB Kita, yaitu pastikan komputer atau PC Anda sudah terkoneksi dengan baik dengan internet. Jadi silahkan pastikan dulu proses terhubung. Setelah itu silahkan arahkan kursor ke URL dan ketikkan Kejari Bangka Selatan .kejaksaan.go.id. Lalu Anda akan diarahkan pada halaman website Kejaksaan Negeri Bangka Selatan. Terdapat beberapa menu dan banner juga. Baik. Setelah itu silahkan klik pada banner e-PTSP. Lalu Anda akan diarahkan pada halaman pelayanan terpadu satu pintu. Terdapat beberapa menu juga sebagai salah satu layanan dari Kejaksaan Negeri Bangka Selatan. Silakan diarahkan ke banner ataupun menu barang bukti. Klik sini. Baik, demikian tampilan dari aplikasi CBB Kita. Terdapat slideshow, foto-foto kegiatan dari BB barang bukti, ada beberapa menu, informasi pengelolaan data barang bukti, layanan serah terima barang bukti, layanan pinjam pakai barang bukti, layanan lelang penjualan langsung dan taksir harga, alur proses penjualan langsung, lelang dengan koordinasi antar lembaga, barang bukti yang mengalami perubahan nilai atau butuh perlakuan khusus, laporan PNBP, penggunaan aplikasi ARSIS, pemilihan barang bukti, serta laporan barang bukti yang dimusnahkan. Baik, jika Anda ingin mengetahui informasi pengelolaan data barang bukti, silakan klik pada menu informasi pengelolaan data barang bukti. Baik, berikut tampilan data barang bukti. Terdapat nama barang bukti, tanggal register, dan QR code. Jadi Anda dapat melihat informasi dengan cara scan QR code dan menampilkan data yang lebih rinci dari yang ditampilkan di website ini, aplikasi ini. Lalu layanan serah terima barang bukti. Di sini terdapat formulir. Jadi jika Anda ingin barang bukti diantar langsung ke rumah atau layanan layanan serah terima barang bukti langsung ke rumah, silakan isi formulir sesuai yang ada pada aplikasi CBB Kita ini. Baik. Dan jika Anda ingin melakukan pinjam pakai barang bukti, silakan klik pada halaman ini. Demikian. Silakan isi formulir permohonan pinjam pakai BB Sitaan. Jika Anda kesulitan untuk mendapatkan contoh dari surat permohonan, sudah disediakan contohnya, silakan diarahkan ke link yang sudah disediakan. Bentar. Anda akan diarahkan contoh dari surat permohonan. Berikut tampilannya. Jika Anda ingin mengetahui informasi lelang dan penjualan langsung taksir harga, silakan klik pada menu ini. Nah, di sini ada pengumuman lelang penjualan langsung. Ini merupakan pengumuman penjualan langsung barang bukti yang sudah di PDF-kan, jadi bisa diakses oleh publik. Datanya berikut.
Lalu ini form lelang secara online. Jadi jika mau ikut lelang online, silakan ke menu tersebut dan diarahkan langsung ke lelang Go ID. Lalu taksiran harga bukti. Jadi Kejaksaan Negeri Bangka Selatan telah bekerjasama dengan lembaga untuk mendapatkan taksiran harga BB sesuai dengan kompetensi lembaga tersebut. Tampilnya seperti halaman pada berikut. Dan ini merupakan menu laporan barang rampasan yang sudah dilelang. Berikut tampilkan laporan berbentuk PDF yang dapat diakses oleh publik. Baik, jika Anda ingin mengetahui alur proses penjualan langsung atau lelang dengan koordinasi antar lembaga, bisa klik pada menu ini. Jadi, Kejaksaan Negeri Bangka Selatan telah melakukan kerjasama dengan 6 lembaga. Yang pertama KPKLN, Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang, Pangkal Pinang. Alamat ditampilkan, website, telepon, email, website lelangnya, serta ada modul. Jika kalau di sini akan ada modul permohonan lelang, permohonan online untuk lelang, untuk online lelang. Oke. Selanjutnya, jika ingin mengetahui SOP dan alur prosesnya, bisa diklik di sini. Baik, demikian tampilannya. Lalu PT Pertamina, berikut profil dan alurnya, proses penjualannya. Selanjutnya PT Timah, berikut profil dan alur penjualannya. Lalu Dinas Kehutanan Provinsi Pulau Bangka Belitung, berikut profil dan alurnya. Selanjutnya DPU Perhub, berikut profil dan alurnya. Dan yang terakhir, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Subpintu Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan, berikut profil dan alurnya. Jika ingin melihat barang bukti yang mengalami perubahan nilai atau butuh perlakuan khusus, bisa diakses di halaman ini. Jika Anda ingin melihat laporan PNBP, bisa pada menu laporan PNBP. Ditampilkan tanggal 10 Juni 2021 telah terlelang, total PNBP-nya ditampilkan. Berikut penggunaan aplikasi ARSIS. Jadi Kejaksaan Negeri Bangka Selatan telah menggunakan aplikasi ARSIS untuk pengelolaan barang bukti yang disediakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Lanjut, untuk meningkatkan kinerja BB dan peningkatan PNBP, maka ada kegiatan pemeliharaan barang bukti. Berikut ditampilkan data pemeliharaan barang bukti. Dan yang terakhir, dan yang layanan selanjutnya, laporan barang bukti yang dimusnahkan. Jadi jika ingin melihat laporan barang sudah dimusnahkan, bisa klik di pada menu ini, di mana laporan sudah di PDF-kan. Yang terakhir, jika Anda ingin memberikan kritik dan saran, bisa mengklikkan di menu kritik saran. Silakan isi formulir lalu dikirimkan ke sini. Oke, baik, tadi kita sudah melihat proses penggunaan aplikasi BB kita untuk front end, untuk publik. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana penggunaannya sebagai administrator. Jadi administrator sini yaitu dia mengatur pengelolaan data pada aplikasi BB kita. Hal pertama adalah Anda harus mengklik menu login administrator. Nah, begitu tampilan loginnya, silahkan isi dengan password dan user yang telah disediakan. Masuk. Baik, demikian tampilan dari menu awal aplikasi BB kita untuk admin. Di sini ada
beberapa menu saya jelaskan satu persatu. Jadi master data, jadi di sini digunakan sebagai master data untuk pengisian data primernya. Sini ada data penuntut umum, bisa dilihat. Sini ada nama penuntut umum, ada tambah JPU-nya. Oke. Dan bisa diedit setelah hapus juga. Sebenarnya ada data nama kasus. Berikut bisa ditambah, bisa dihapus setelah diedit. Selanjutnya daftar status barang bukti. Berikut tampilannya sama, bisa ditambah juga dan diedit dan serta dihapus. Daftar register penyidikan. Berikut tampilannya, bisa ditambah, diedit, bahkan dihapus juga. Selanjutnya terakhir daftar layanan, bisa tambahkan serta bisa diedit juga. Berikut tampilan terakhirnya, nama lainnya apa, saya bisa edit juga. Baik, data primernya yaitu data terdakwa, boleh dilihat. Jadi data terdakwanya ditampilkan begini: nama, register BB, pasal, JPU, kasus, penyidikan, bisa ditambahkan, dan bisa juga diedit serta dihapus. Berikut. Lalu ini barang bukti, relasinya langsung ke nomor terdakwa, barang bukti, status barang bukti, serta ada QR code sebagai informasi nanti kalau di scan melalui handphone maupun alat scan. Data bisa tambah, apa yang begini, nama terdakwa siapa, diisikan inputan, bisa diedit juga dan dihapus. Oke. Data barang bukti. Berikut bisa ditambah juga dan bisa dihapus. Baik, data taksiran harga. Jadi Kejaksaan Negeri Bangka Selatan sudah bekerjasama dengan beberapa lembaga untuk melakukan taksiran harga. Sesuai ini isinya dengan instansi DPPTM Perindak, DPMPPTS Perindak. Lalu berikutnya laporan setoran PNBP. Berikut tampilannya, laporan penerimaan negara bukan pajak, bisa ditambah, bisa juga diedit setelah dihapus. Ketik saran. Berikut ketik saran yang masuk yang telah diinput oleh masyarakat dari halaman publik. Dan terakhir administrator, ini sebagai user atau pengelola dari aplikasi CB kita. Jadi pada dasarnya halaman administrator dia akan mengelola semua data yang akan ditampilkan pada halaman front end atau halaman user. Baiklah, demikian tutorial penggunaan aplikasi CBB kita sebagai salah satu inovasi pelayanan masyarakat terkait proyek perubahan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan beserta Diklat PKA Angkatan 2 tahun 2001, Ibu Mayasari SH MH. Aplikasi CBB kita transparan, mudah, tanpa dipungut biaya. Kata saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.